Pengangguran ada di mana-mana. Susah cari duit ya. Judi meningkat karena orang mau keluar dari garis kemiskinan. Semua harga barang itu naik dan perekonomian sekarang sedang memburuk. Ini tidak cuma terjadi di Indonesia aja, tapi terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk di negara elit global yaitu Amerika. Perekonomian di US ini sekarang sedang tidak baik-baik aja ya. Sampai-sampai Bank Sentral US belakangan ini itu sudah memotong suku bunga sebanyak 75 basis point. Semakin banyak yang dipotong, artinya Bank Sentral melihat bahwa ekonomi US itu semakin lama semakin terperosok. Dan kalau US semakin terperosok, kita Indonesia juga akan kena dampaknya. Tapi justru inilah saatnya kita bisa melipat gandakan kekayaan kita di financial market. Di saat dimana ekonomi sedang terpuruk. Di video kali ini, gue akan sharing tesis gue dan kenapa gue sekarang tidak punya cash dan gue all in di financial market. Dan gue akan coba jelasin tanpa pakai kata-kata yang rumit yang harusnya nenek kalian di rumah itu bahkan bisa ngerti dan paham. Tapi disclaimer ya, video ini bukan ajakan untuk menjual membeli aset dan juga bukan nasihat finansial. Gue tidak bertanggung jawab atas kerugian yang kalian alamin ketika kalian membeli aset apapun setelah nonton video ini. Halo semuanya, nama gue Josh Gultom. Selamat datang lagi di channel pribadi gue. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa follow sosmed gue yang lainnya di Instagram, TikTok, Twitter dengan nama akun Josh Rafge. Kalian juga bisa join Discord Room yang udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan kalian bisa akses channel-channel rahasia dengan gabung membership di YouTube channel ini. Di YouTube membership, kalian juga bisa lihat kelebihan lainnya seperti dapat akses ke video yang belum tayang duluan. Dan di Discord, gue juga lumayan aktif ngebagiin info-info tentang dunia, crypto market, dan Web3. Di sana gue juga sering live ya, ngobrolin hal-hal yang gak akan pernah gue share juga di YouTube. So, see you guys di Discord. Kita lanjut ke videonya. Ada satu event yang sangat menarik yang akan terjadi di tanggal 19 Desember tahun 2024 ini. Yaitu pengumuman dari Bank Sentral atau gue sebut dengan The Fed. Sekitar pagi jam 2 WIB waktu Indonesia Barat. Pengumuman ini adalah pengumuman yang ditunggu-tunggu semua investor di seluruh dunia. Yaitu apakah The Fed akan melanjutkan pemotongan suku bunga atau enggak di bulan Desember ini. Bagi kalian yang nggak paham, dan gue cukup yakin juga pasti cukup banyak yang nggak paham, suku bunga ini adalah bunga yang akan kalian bayarkan kalau kalian warga negara US kepada bank ketika kalian meminjam uang. Jadi let's say gini, let's say awalnya suku bunga bank adalah 5%. Oke? Ini artinya kalau kalian minjam uang di bank, kasarannya ya adalah kalian harus bayar utang kalian plus bunga sebanyak 5% per tahun dari uang yang kalian pinjam. Harusnya sampai sini paham. Nah, kalau bunganya semakin kecil karena dipotong sama The Fed atau sama Bank Sentral, ini tandanya meminjam uang dari bank ini semakin lama semakin murah. Ini akan membuat uang yang beredar di masyarakat jadi semakin banyak. Ya, ini sebenarnya kalau kalian nggak tahu, ini adalah sistem gimana money printing sebenarnya terjadi di zaman modern. Semakin murah untuk meminjam uang dari bank, orang-orang akan ramai meminjam uang untuk buka usaha baru. Akan buka cabang bisnis yang baru dengan utang. Akan buka project ini itu ya untuk mendapatkan uang tambahan. Yang membuat lapangan pekerjaan jadi semakin banyak dan pengangguran itu semakin lama semakin berkurang. Jadi semakin banyak ya suku bunga yang akan dipotong sama The Fed, maka semakin besar peluang di masa mendatang untuk bisa yang namanya menekan jumlah pengangguran dan membuat ekonomi terus berputar. Nah, masyarakat awam masalahnya itu nggak tahu tentang hal ini. Kebanyakan masyarakat di dunia ini itu nggak tahu kalau semakin murah orang meminjam uang di bank, artinya semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, maka semakin banyak uang industri-industri yang lain itu juga kecipratan duit ya. Salah satunya adalah aset beresiko seperti misalnya saham dan juga kripto. The Fed itu sebenarnya juga udah 2 kali di tahun ini itu melakukan pemotongan suku bunga, yaitu di tanggal 18 September sebanyak 0,5% dan di 7 November sebanyak 0,25%. Yang kalau kita jumlahin itu sekitar 0,75%. Atau orang finance ya suka sebutnya dengan 75 basis point. 0,75 mungkin nggak kedengaran besar dan mungkin efeknya nggak begitu berasa dan nggak banyak orang yang mau pinjam uang karena diskonnya itu masih bisa gue bilang belum begitu besar. Makanya jumlah pengangguran di US masih cukup tinggi belakangan ini ya. Ini adalah data juga yang gue dapat ya, jadi gue bukan sembarang ngomong.
Ini adalah data yang kita terima di tanggal 12 Desember kemarin, di mana jumlah uang yang dipakai untuk membayar klaim jaminan pengangguran itu meningkat dari 225.000 jadi 242.000. Meningkat, semakin banyak orang yang klaim jaminan pengangguran. Artinya ya, semakin banyak orang yang nganggur gitu. Padahal masyarakat dan market itu memprediksikan bahwa klaim tersebut akan turun ke 221.000. Ya, berarti ini di luar prediksi banyak orang sebenarnya. Padahal ya, lapangan pekerjaan yang ada di US itu semakin lama semakin banyak. Bahkan banyaknya itu membludak. Tapi somehow penganggurannya semakin banyak. Logika bodohnya ya, mungkin saja requirement lapangan pekerjaan yang baru ini itu cukup tinggi sehingga orang-orang yang pengangguran ini tidak bisa mendaftar. Atau imigran-imigran gelap di sana itu banyak mengambil lapangan pekerjaan yang ada di sana. Ya, itu logika bodohnya aja. Dan tambahan lagi, berarti penurunan suku bunga sebanyak 75 basis point tadi belum terlalu efektif untuk menekan jumlah pengangguran. Kalau kalian sampai di sini ya, masih bingung, sederhananya begini. Semakin banyak pengangguran, artinya semakin sedikit orang yang akan belanja. Semakin sedikit orang yang belanja, artinya orang jadi semakin sedikit dapat uang. Kalian perlu ingat, uang yang kalian keluarkan itu adalah penghasilan seseorang. Jadi duit itu harus terus bergerak. Nah, semakin sedikit orang dapat uang, artinya semakin orang-orang jadi enggan, jadi semakin tidak mau untuk keluarin duit. Ya, orang-orang jadi pada berhemat, semuanya hemat, gak mau belanja. Alhasilnya apa? Harga-harga barang ini jadi turun karena gak ada yang beli. Ini bakal jadi lingkaran setan yang bisa bikin perekonomian negara itu jadi kolaps. Ya, karena barang-barang semakin turun tapi nggak ada yang mau belanja. Semuanya diam, stagnan, mandek. Cerita gue barusan itu ya, itu sebenarnya adalah rangkuman sederhana banget ya. Di dalamnya itu sebenarnya cukup kompleks dan cukup detail lain di dalamnya. Tapi menurut gue gambaran tadi itu lumayan bisa menggambarkan gimana uang itu bekerja di dalam masyarakat. Cuman kalau gue jelasin lebih detail lagi, bakal banyak orang yang nonton video ini bakal keluar karena jadi terlalu ribet dalamnya dan terlalu panjang. Gue mau bikin video ini masih bisa dicerna sama banyak orang ya, sampai nenek kalian di rumah aja tuh masih ngerti sama video ini. Intinya ya, yang gue mau kasih tahu ya ke kalian adalah lingkaran setan yang tadi gue bilang tadi itu mau dihindari sama bank sentral. Dan opsi yang paling masuk akal adalah potong suku bunga lebih dalam lagi, yang membuat uang jadi lebih murah untuk dipinjam. Apa yang terjadi kalau suku bunga dipotong terus-terusan? Ya, kalian lihat chart ini. Ya, ini adalah chart indeks harga saham di US. Garis warna ungu adalah momen-momen di mana The Fed potong suku bunga. Kalau kalian perhatiin, potong awal-awal itu tidak terlalu ngefek ke market saham. Tapi cepat atau lambat, potongan terus terjadi dan akhirnya market selalu ngalamin kenaikan yang sangat signifikan. Di kripto ini juga sama ya. Kalian bisa lihat chart ini. Di saat pandemi ya, kemarin tahun 2020, pengangguran merajalela di jalan. Semua orang itu dipecat dan perekonomian itu tiba-tiba hancur. Apa yang terjadi? The Fed langsung potong suku bunga sangat agresif yang bikin pinjam uang itu dari bank itu luar biasa murah. Sehingga Bitcoin itu naik sekitar 1.500% dalam waktu beberapa bulan. Dan kalian perlu tahu ya, pemotongan suku bunga ini tuh nggak sering-sering terjadi. Ini tuh jarang-jarang banget terjadi. Sebelum tahun 2020 ya, pemotongan suku bunga paling terakhir ya, itu adalah di tahun 2007 atau tahun 2008. Which is lebih dari 10 tahun yang lalu semenjak tahun 2020. Jadi ini adalah kesempatan emas buat mereka yang tahu-tahu aja. Tapi nggak cuma itu aja. Ada hal yang sangat menarik di dunia kripto sebenarnya. Dan Presiden US terbaru, yaitu Donald Trump yang akan menjabat di Januari tahun 2025. Dia ngelakuin ya satu hal yang menurut gue ini adalah hal yang sangat-sangat berani dan gila. Dan bisa gue bilang ini adalah kode keras dari dia untuk bilang buruan tekan tombol beli kripto sekarang. Gue cukup yakin banyak di antara kalian yang masih skeptis sama kripto dan gue sama sekali nggak masalah dan gue juga nggak heran ya. Karena emang kripto itu susah sekali untuk ditelan dan banyak salah pahamnya sebenarnya di dunia ini. Karena teknologi itu emang baru dan kalian mesti belajar sangat dalam ya, belajar berbulan-bulan hanya untuk bisa mengerti permukaan kripto itu sebenarnya gimana. Ini adalah industri yang cukup rumit secara teknologi dan tergolong masih sangat baru. Jadi informasi juga walaupun banyak di luar sana, cuman mungkin gak banyak orang yang membahas kripto ini dengan bahasa yang sangat sederhana dan bisa dimengerti sama semua orang. Jadi ya, gue berencana di channel ini untuk bisa kasih edukasi kripto dengan cara yang sangat mudah sampai nenek kalian itu ngerti bisa ngebahas kripto. Ya,
At least selama di fase kenaikan kripto ini. Gue sebenarnya udah pernah bikin edukasi kripto di tahun 2022 pas lagi harganya itu lagi turun, pas bear market kita bilangnya. Cuman tentu aja ya nggak akan ada banyak orang yang nonton. Tapi ya karena Bitcoin sekarang udah nyentuh 100.000 lagi, gue bisa dapetin atensi kalian lagi ya. Orang-orang pada nyari kripto itu apa, Bitcoin itu apa sekarang. Lah ini kan Bitcoin udah nyentuh 100.000 Jos. Ini bukannya udah ketinggian ya? Ya benar, Bitcoin udah 100.000 dan itu sudah cukup tinggi. Tapi dengar dulu videonya. Kalian bakal kaget sama apa yang gue temuin belakangan ini. Gue harus terang-terangan di sini ya. Bitcoin itu kenaikannya itu berdasarkan sebuah siklus yang terjadi setiap 4 tahun sekali, yang kita sebut sebagai sebuah event halving namanya. Gue nggak bisa jelasin di sini apa itu halving secara sederhana karena bakal terlalu panjang. Tapi kalian telan dulu aja ya, telan dulu aja. Intinya adalah siklus ini tuh terjadi setiap kurang lebih 4 tahun sekali, dan event ini gampangnya adalah bikin Bitcoin jadi semakin langka. Oke. Setiap event halving ini terjadi, Bitcoin jadi semakin langka. Semakin langka sebuah barang, apa yang terjadi? Harganya akan semakin naik. Dan ini membuat setiap 4 tahun sekali, harga Bitcoin itu mengalami fase gelembung yang pasti pecah cepat atau lambat. Masalahnya, orang-orang awam atau yang kita sebut sebagai retail itu selalu masuknya tuh telat. Selalu masuknya tuh dekat-dekat pucuk. Dan mereka nggak tahu kalau ini tuh adalah sebuah siklus atau sebuah gelembung. Jadi saat gelembung itu pecah, mereka tuh masih pegang barangnya dan nggak mau jualan. Yang ujung-ujungnya mereka bakal bilang kalau kripto adalah scam. Dan ini akan terus terjadi. Tapi kalau kalian lihat secara garis jangka panjang ya, harga Bitcoin itu sendiri sebenarnya terus naik. Walaupun ada gelembung-gelembung yang terjadi setiap 4 tahun sekali itu. Dan sekarang kita sedang masuk ke dalam gelembung itu sekali lagi. Event 4 tahun sekali yang tadi gue sebut sebagai halving itu penjelasannya cukup ribet dan gue bakal jelasin di video yang terpisah nantinya. Yang dengan gaya bahasa sederhana juga yang nenek kalian harusnya ngerti menjelaskan apa itu halving. Jadi subscribe dulu aja channel ini biar kalian bisa belajar nantinya ketika video itu sudah tayang. Nah uniknya ya adalah koin-koin kripto yang lain selain Bitcoin yang kita sebut sebagai alternatif coin atau singkatannya altcoin. Ini kalau naik, itu naiknya rada-rada nggak ngotak sebenarnya. Kenaikan 100% dalam sehari itu bukan hal yang aneh di dunia kripto. Naik 500% dalam seminggu itu juga adalah pemandangan yang normal. Dan naik 10.000% dalam waktu beberapa bulan itu juga adalah hal yang normal terjadi di dunia kripto, terutama di altcoins. Fase-fase kenaikan gila ini ya itu disebut sebagai altcoin season atau singkatannya alt season. Tapi tentu aja ya, kenaikan ini tuh juga diikutin sama penurunan yang juga dalam. Jadi kalau kalian tidak paham ya apa itu kripto ya, dan kalian tiba-tiba investasi di dalam altcoins ini selain Bitcoin, itu sangat berbahaya. Jadi gue sangat menyarankan pelajari dulu at least ya koin apa yang kalian beli. Jangan beli kucing dalam karung ya. Kalian harus ngerti koin itu apaan baru kalian beli. Jangan gara-gara influencer A, influencer B ngomong, terus kalian beli. Itu bahaya. Nah, informasi unik atau lucu yang menurut gue dapetin di bulan Desember ini adalah saat dimana semua orang itu masih menunggu apakah The Fed akan melakukan pemotongan suku bunga atau enggak ya. Di tanggal 19 nanti. Kita semua masih nunggu nih. Masih belum yakin kita mau masuk atau enggak ya ke dunia kripto ataupun saham gitu. Presiden Donald Trump, gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba belanja altcoin sebanyak $2 juta bernama Chainlink dan AAV melalui World Liberty Finance, yaitu perusahaan kripto yang dia bangun sendiri. We're embracing the future with crypto and leaving the slow and outdated big banks behind. That's what we want to do. Go to worldlibertyfinancial.com. Sama anaknya bernama Donald Jr. sama Eric Trump. Sementara itu, dompet kripto mereka sekarang itu berisikan $64 juta. Ya, yang isinya itu paling besar adalah Ethereum, bukan Bitcoin, ya. Oke. Kalian di sini mungkin masih bingung kenapa ini adalah sebuah hal yang sangat signifikan, ya. Ini koin apaan lagi Jos gitu? Apa itu Chainlink, apa itu AV? Gue gak akan jelasin di sini. Tapi intinya itu bukan Bitcoin, ya. Ethereum itu bukan Bitcoin. Mereka adalah altcoins, ya. Kalian perlu ingat omongan gua tadi barusan sebelumnya. Koin selain Bitcoin itu adalah altcoins. Bitcoin itu cuma satu. Sisanya selain Bitcoin itu adalah altcoins.
Dan altcoins adalah koin yang naik turun itu gila-gilaan ya dibandingin sama Bitcoin. Altcoin itu bisa gue bilang sebagai Bitcoin tapi jauh lebih beresiko. Bitcoin tapi pakai steroid kira-kira gitu. Resikonya tuh tinggi, tapi kalau profitnya itu juga tinggi banget. Dari mana Jos kok tahu tiba-tiba Donald Trump beli AV sama Chainlink ini? Itulah indahnya teknologi kripto dan blockchain. Kita bisa tahu semua transaksi orang kalau kita tahu alamat dompetnya. Dan tentu aja gue tahu alamat dompetnya Donald Trump melalui World Liberty Finance tadi itu. Dan itu sama sekali nggak susah nyarinya. Ya. Donald Trump dan anak-anaknya melalui World Liberty Finance ya, membeli altcoins beresiko tinggi sebelum adanya keputusan The Fed tanggal 19 nanti. Dan mereka mengakumulasi secara agresif di saat Donald Trump belum menjabat sebagai presiden di Januari tahun 2025 nanti. Kalau kalian nggak paham maksud omongan gue dari tadi, gue nggak tahu jelasinnya seperti apa lagi ke kalian. Ya mungkin kalian bukan orang yang tepat untuk investasi di aset ini. Kalau kalian nggak paham maksud gue dari tadi, kalian nggak bisa lihat apa hubungannya. Gue nggak ngerti. Ya kalian tuh gimana pikirannya? Donald Trump itu bukan orang bodoh. Dia pebisnis yang handal. Dia tahu Amerika luar dalam itu seperti apa. Dia pernah jadi presiden sebelumnya. Dia tahu gimana ekonomi itu berputar dan gimana pemerintahan US itu bekerja. Dan dia tahu apa yang dia bakal lakukan ketika nanti dia menjabat sebagai presiden nanti. Dan ada satu video dari anaknya Donald Trump, yaitu Eric Trump namanya, yang menurut gue ini adalah sinyal yang sangat kuat ya untuk tekan tombol beli. Yaitu pidatonya sendiri ya ketika konferensi Bitcoin di Abu Dhabi beberapa hari yang lalu aja ya. Dan ini kalian perlu ingat, kondisinya adalah setelah Donald Trump sudah menang di pemilu. Jadi omongan yang keluar dari mulutnya ini itu bukan kampanye ya. Ini bukan kampanye. Gak ada lagi gunanya dia ngomong hal seperti ini ya untuk memenangkan bapaknya untuk bisa menjadi presiden. Enggak. Ini bukan kampanye lagi. Eric Trump di situ bilang dia percaya cepat atau lambat Bitcoin akan mencapai $1 juta. Ini videonya. Going to be open when Bitcoin hits 1 million, and I'm confident it's going to hit 1 million. Ini membuktikan kalau keluarga Trump sudah menginjakkan kaki sangat dalam di industri kripto dan mereka percaya dengan aset digital ini ya. Cuman gue mau disclaimer ya. $1 juta di tahun 2025 itu nggak mungkin ya. Gue mau ngasih tahu itu aja. Nggak setinggi itu. Cuman yang gue mau tekanin adalah mereka beli asetnya, mereka punya project bahkan perusahaan kripto, dan mereka malah akumulasi koin-koin yang sifatnya jauh lebih agresif daripada Bitcoin dan berisiko lebih tinggi. Bahkan sebelum dia menjabat jadi presiden. Ini adalah alasan kuat kenapa gue belum take profit di kripto, padahal gue sudah all in sejak tahun-tahun lalu. Karena gue percaya di masa jabatan Donald Trump, ini kita akan mendapatkan kejutan-kejutan luar biasa di dunia kripto. Dan sebenarnya di video yang gue sampaikan di sini tuh ya, ini tuh cuman seuprit doang sebenarnya. Ada banyak banget sebenarnya berita-berita lainnya dan keputusan-keputusan yang diambil sama pemerintah US dan juga Trump yang bikin industri kripto itu jadi lebih menarik dan lebih seksi. Ada banyak banget listnya, beritanya ada banyak banget. Ya, cuman kalau gue sampein semua di sini, videonya jadi 1 jam mungkin. Gue nggak tahu berapa panjang. Gue baca semua beritanya dan source yang mungkin paling mudah ya untuk orang Indonesia ambil adalah dari beritanya atau newsnya Akademi Kripto sebenarnya. Kalau kalian mau baca yang pakai bahasa Indonesia, ya yang bahasa Inggris juga ada banyak di luar sana. Kalau kalian tertarik sama aset ini dan kalian rasa kalian sudah telat ya masuk ke dalam investasi ini, menurut gue pribadi sekali lagi ya, ini bukan saran finansial. Dan melalui tesis-tesis yang dari tadi gue udah sebutin ke kalian dan kalian sudah tonton, menurut gue kalian belum telat. Ya, belum telat secara sepenuhnya. Masih ada beberapa bulan sebelum menuju pucuk ya, masih cukup panjang sebenarnya, beberapa bulan lagi. Dan beberapa bulan ini kenaikannya itu akan luar biasa. Dan sekali lagi gue tekanin ya, ini bukan financial advice. Cuman spekulasi yang gue sudah sampaikan kepada kalian, gue rasa ini cukup valid dengan data yang cukup meyakinkan. Ini basically ya, dengan gue taruh uang gue di kripto, itu sama saja dengan gue kayak ngikutin apa yang Donald Trump itu lakuin dengan uangnya sendiri. Dan gue rasa Donald Trump itu bukan orang yang bodoh kalau ngomongin tentang duit. Dan dia mau jadi presiden bentar lagi.
Kalau kalian tertarik untuk terjun ke industri ini, ya kalian mau investasi duit kalian silahkan pakai exchange manapun yang kalian suka. Gua nggak akan sebutin merek di video ini, ya karena emang nggak disponsor juga. Tapi kalau kalian tanya ya exchange apa yang gua pakai secara pribadi, linknya ada di deskripsi di bawah. Ya kalau kalian pakai referral gua, kalian bisa dapetin diskon-diskon dan promosi-promosi menarik. Ya kalian bisa dapetin trading fee lebih murah. Dan gua sangat rekomen. Apalagi ya kalau kalian tahu ini adalah sebuah bubble. Dan gue udah bilang ini adalah bubble. Ya Bitcoin itu adalah bubble, kripto itu adalah bubble. Tapi investasi jangka panjang yang bagus, ini akan bubble. Kita akan naik, pecah, turun, nanti naik lagi sebenarnya. Kita pengennya itu keluar sebelum bubble-nya pecah. Ya. Kita tahu ini adalah industri yang sangat berbahaya, tapi risk to reward-nya itu sangat besar. Buat kalian yang nggak tahu apa-apa tentang ini, apalagi ini adalah siklus pertama kalian, jangan kayak gua di siklus sebelumnya. Yang gue masuk ke industri ini sendirian, udah profit ratusan %, dan berujung rugi. Jadi gue udah naik, gue turun, gue hold terus, gue gak jualan. Karena gue gak ngerti, itu adalah sebuah siklus. Menurut gue, sebelum kalian masuk ke industri ini, kalian masuklah ke komunitas kripto yang ada di Indonesia. Gue sama sekali tidak rekomen masuk yang gratis. Ya. Isi infonya sudah pasti jelek, tidak berkualitas, dan cenderung chaos isinya. Ya. Gue sendiri juga ada buka Discord grup berbayar ya memang ya, dan harganya juga lumayan murah di 99.000 aja per bulan. Dan di situ di dalam gue ada kasih info terus ya, update mengenai apa saja yang terjadi di dunia kripto dan kenapa dia naik, kenapa dia turun, gue juga ada kasih tahu. Jadi kalau market lagi merah, kalian itu nggak panik-panikan sendirian gitu. Di dalam juga ada live ngobrol santai, dan kita juga bisa ngobrol-ngobrol dan diskusi mengenai kripto di sana ya. Jadi kalian nggak sendirian berada di dalam siklus kali ini. Tentu aja ya harganya tuh murah karena info di dalam juga tidak sebanding dengan info-info yang ada di luar sana yang juta-jutaan ya. Tetap aja gue tetap rekomen kalian masuk juga ke komunitas-komunitas yang lain. Tapi kalau kalian pengen belajar at least dengan modal yang murah, kalian bisa masuk ke Discord grup gue. Gue bikin ini murah ya karena gue pengen banyak orang Indonesia yang bisa join di sini dan kalian bisa dapetin dulu at least ilmu-ilmu sederhana dan dasar dulu dan rasain dulu ya roller coaster yang ada di dunia kripto ini. Dan gue bikin dia itu nggak gratis supaya nggak banyak perusuh yang masuk. Karena jujur aja guys, channel-channel yang gratis itu banyak banget orang-orang bego di dalamnya ya. Bikin calls nggak jelas dan ujung-ujungnya suka berantem. Jadi biaya 100.000 ini tuh untuk memfilter orang-orang seperti itu sebenarnya untuk supaya nggak masuk. Kalau kalian tertarik untuk join, lihat aja di deskripsi di bawah dan kalian bisa join membership YouTube channel ini di level 3 orang dalam. Setelah kalian masuk situ, kalian bisa konekin Discord kalian dan kalian bisa buka akses lebih besar. Sebenarnya ya di dunia kripto ini, belakangan ini ada beberapa katalis sangat positif dari data-data yang kita sebut dengan data on-chain namanya. Data-data bank sentral dari negara-negara besar lainnya seperti China, ini juga sebenarnya sangat positif ke industri kripto. Cuman kalau gue bahas semuanya, ya ini panjang banget videonya nanti. Tapi intinya yang gue mau bilang adalah, menurut pandangan gue pribadi, ya tahun 2025 ini sangat positif di dunia kripto. Perjalanannya juga pasti nggak akan mulus ya. Kita akan lihat harga itu naik turun. Tapi itu adalah hal yang sangat normal di financial market. So untuk kalian yang tertarik, maybe untuk menyimak saja ya, belajar lebih dalam untuk menambah conviction selama di market rally ini, kita akan ketemu di Discord nantinya. Kalau kalian suka video ini, silahkan di subscribe dulu aja karena akan ada banyak video-video lainnya yang ngebahas market kripto dalam waktu dekat ini. Kalau kalian butuh hiburan lainnya, ini adalah playlist Stigma atau Skeptik Bersama, di mana isinya itu adalah video-video yang arahnya itu lebih ke arah entertainment dan storytelling. Atau kalian juga bisa nonton video gue lainnya tentang ilusi uang dan AI di video ini. Ya ini viewsnya udah 1 juta lebih dan gue sangat saranin kalian nonton ini kalau kalian mau masuk ke industri kripto nantinya. Oke, see you guys in another video. Bye bye.